F1 bukan cuma balapan adu kencang di sirkuit, tapi juga adu kencang dalam inovasi teknologi. Dan musim 2025 kita disajikan dengan perang teknologi kelas tinggi di antara tim-tim besar. Salah satunya adalah McLaren dan Red Bull. Seperti yang kita tahu, topik panas yang sedang berputar di F1 saat ini adalah trik manajemen suhu ban di mobil McLaren yang membuat tim-tim rivalnya bingung dan penasaran. Trik McLaren itu terbukti cukup gacor, terutama di sirkuit-sirkuit yang sensitif terhadap panas, seperti Shanghai, Bahrain, dan Miami. Secara general, manajemen ban mereka juga selalu ada di atas rata-rata jika dibandingkan tim rival, dan itu merupakan salah satu faktor pembeda terbesar McLaren yang membuatnya jadi tim pemimpin klasemen konstruktor saat ini. Red Bull berusaha dengan lakukan segala cara untuk membongkar trik yang dipakai McLaren untuk mendinginkan rem serta ban mereka. Salah satu caranya adalah memakai kamera thermal yang bisa mendeteksi suhu, dan Red Bull menemukan jika cara yang dipakai oleh McLaren dalam mendinginkan suhu rem adalah sesuatu yang mereka anggap tidak normal. Red Bull adalah tim paling vokal dalam menuduh jika McLaren telah melakukan trik yang tidak diperbolehkan dalam regulasi, seperti tuduhan Christian Horner terkait trik water cooling yang sudah ia gaungkan sejak tahun lalu. FIA sendiri sudah berkali-kali memeriksa komponen rem serta velg dari mobil McLaren, namun mereka memastikan jika tidak ada yang dilanggar oleh tim atau semuanya mematuhi regulasi. Terbaru setelah GP Miami, FIA melakukan pemeriksaan secara mendetail pada komponen susunan pemasangan ban serta struktur rem terhadap mobil Oscar Piastri. Dokumen pemeriksaannya keluar sehari sebelum GP Imola, dan FIA lagi-lagi memastikan jika mobil Piastri mematuhi semua aturan di regulasi teknis. Namun intrik terbaru kembali muncul setelah McLaren harus mengakui keunggulan Red Bull lewat dominannya Max Verstappen di Imola kemarin. FIA ternyata mengeluarkan dua technical directive GP Imola yang bisa dibilang semakin memanas-manasi perang teknis antara Red Bull dengan McLaren. Technical Directive sendiri merupakan prosedur bagi FIA untuk mengklarifikasi atau mengkoreksi beberapa aspek di regulasi teknis di tengah musim berjalan. Dan ini merupakan prosedur yang sangat lumrah dilakukan, apalagi di tengah intrik-intrik politik seperti sekarang. Dua technical directive tersebut, yang pertama adalah soal material yang digunakan pada skid block di bagian bawah floor dan cara tim memasangnya. Beberapa tim diketahui memakai material skid block yang berbeda untuk meminimalisir bagian planknya tergerus dan bisa memberikan mobil settingan floor serendah mungkin untuk keuntungan performa. FIA instruksikan bagi tim yang bermain dengan material skid block untuk meninggikan settingan floor mereka untuk balapan GP Imola. Lalu technical directive kedua adalah soal cara atau metode yang bisa membantu tim mendinginkan ban. Tapi technical directive ini berbeda dari yang pertama, karena sifatnya adalah klarifikasi terhadap protes yang dilayangkan Red Bull. FIA memberikan semacam penegasan soal cara-cara apa saja yang tidak boleh dipakai ketika mendinginkan ban, dan tidak ada instruksi kepada tim tertentu untuk mengubah desain serta tidak ada perubahan apapun di regulasi teknis. FIA hanya menanggapi protes dari Red Bull untuk menyampaikan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk dinginkan ban ataupun rem, seperti pemakaian cairan pendingin ke dalam velg, atau memakai material-material yang bersifat menyerap panas atau mendinginkan sesuatu di dalam rem atau velg ban. Intinya adalah FIA melarang alat, sistem, serta prosedur apapun yang bertujuan untuk mengatur suhu ban, baut, atau pengereman. Satu-satunya cara yang diizinkan oleh FIA untuk menjaga temperatur rem dan ban adalah lewat airflow yang dihasilkan dari kecepatan mobil di sirkuit. Jika kita lihat pada balapan GP Imola, Christian Horner mulai menyinggung jika dia heran terhadap performa McLaren yang seakan-akan kehilangan sentuhannya. Meski sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi, seperti karakter Imola yang lebih cocok ke RB21, aspal yang tak terlalu abrasif, serta faktor Max Verstappen yang fenomenal. Namun adanya technical directive semakin membuat pernyataan Horner tersebut menambah spekulasi. Apakah jangan-jangan McLaren harus membuat beberapa perubahan karena trik mereka sudah diketahui yang berujung pada performa MCL39 yang tak sebagus biasanya? McLaren sendiri menegaskan kalau technical directive FIA tidak berpengaruh apapun dan mereka masih memakai spesifikasi komponen yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Mereka merasa jika FIA bukan hanya menyasar McLaren saja, dan bisa jadi ada tim lain yang memang memakai trik yang dimaksud oleh Red Bull. Toh FIA sudah memeriksa berulang kali mobil McLaren di sesi scrutineering dan tidak menemukan trik-trik yang melanggar regulasi.
Bahkan beberapa personil FIA mengaku kagum dengan cara yang dipakai McLaren dengan menyebutnya cara yang sangat cerdik serta sangat efisien. Tidak ada trik-trik aneh yang dipakai oleh McLaren. Tidak ada pace-changing material seperti yang digosipkan. Tidak ada trik water cooling seperti yang dituduhkan Red Bull. Semua murni karena aliran angin dan cara McLaren mengoptimalisasi struktur airflow di komponen rem mereka. Konsepnya relatif sederhana, yaitu angin masuk dari brake duct, lalu dialirkan ke bagian-bagian rem yang spesifik. Kemudian, angin tersebut dikeluarkan lagi untuk mempercepat sirkulasinya. Konsep yang sebenarnya dipakai oleh semua tim. Namun, perbedaan di McLaren adalah mereka bisa membuat struktur yang sangat efisien dalam proses pendinginan rem, terutama pemakaian ruang-ruang berongga di dalam brake drum yang mengalirkan aliran angin secara aerodinamis ke komponen-komponen rem secara spesifik. McLaren mungkin adalah tim yang bisa menemukan cara untuk mendinginkan rem sampai ke komponen terdalamnya, karena mayoritas tim mungkin hanya fokus di bagian kaliper di sisi luar cakramnya. Namun McLaren bisa sampai ke komponen internal di dalam cakram dan memaksimalkan pendinginannya untuk bisa mengontrol suhu ban. Faktor terpenting lain dari trik ini adalah bagaimana McLaren menjaga sirkulasinya agar pendinginan tetap optimal. Desain brake duct di MCL39, jika dilihat dari inletnya, memang bisa dibilang cukup standar. Namun, jika melihat saluran outletnya, terdapat 3 separator untuk memaksimalkan buangan udara panas yang ada di dalam rem dan mempercepat sirkulasinya. Kombinasi antara angin yang alirannya sudah distruktur secara efisien di dalam komponen rem secara merata dan sirkulasi yang cepat membuat pendinginan berjalan optimal. Cara ini sebenarnya bisa saja ditiru oleh tim lain. Namun masalahnya adalah trik McLaren jelas memerlukan desain rem serta mounting suspensi yang spesifik. Selain soal mekanikalnya seperti apa, airflow juga harus didesain secara terstruktur ke area rem, karena disitulah faktor terpentingnya. Belum berbicara resiko jika seandainya airflow yang dialirkan terlalu agresif dan bisa membuat suhu rem terlalu dingin atau di luar suhu kerja operasionalnya. Rob Marshall berhasil menemukan titik tengah dari trik ini di mobil McLaren, yaitu suhunya tetap stabil, dalam artian tidak terlalu dingin, lalu mudah dipanaskan, dan tidak mudah overheat. Tapi yang menarik adalah FIA tidak menampik jika ada kemungkinan trik-trik lain yang bisa diterapkan untuk mendinginkan rem atau ban, yang bisa dieksploitasi dari regulasi. Salah satunya adalah pemakaian termoelektrik, seperti modul Peltier, yang memanfaatkan sensor listrik untuk menimbulkan efek pemanasan serta penyerapan panas atau pendinginan. Modul Peltier sifatnya rigid dan tidak dinamis, yang artinya tidak melanggar regulasi teknis soal komponen aktif. FIA sendiri mengatakan kalau pemakaian modul Peltier tidak tercover di regulasi saat ini, tapi mungkin baru dilarang secara spesifik pada regulasi 2026 nanti. Melihat tidak adanya larangan dari FIA, bisa jadi McLaren memakai modul termoelektrik di rem mereka. Namun yang jelas, bagi McLaren saat ini nampaknya cukup menikmati intrik-intrik politik dengan Red Bull. Andrea Stella berpendapat, jika Red Bull fokus di area yang salah dengan bermain tuduh-tuduhan soal apa yang McLaren lakukan, mulai dari flexi wing sampai water cooling, semuanya ia yakini tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Red Bull, karena bukan itulah area yang mereka mainkan sebagai faktor pembeda performa. Stella menilai jika tim rival sebaiknya fokus lebih banyak untuk memperbaiki mobil mereka sendiri daripada sibuk mengurus apa yang McLaren lakukan di balik layar, karena aspek-aspek yang dituduhkan ujungnya tidak terbukti dan bukan alasan kenapa McLaren bisa kompetitif. Satu tantangan lagi yang harus dijawab oleh McLaren adalah technical directive soal kelenturan sayap depan yang akan diterapkan pada GP Spanyol nanti. Akankah itu mempengaruhi performa MCL39 atau tidak? Bakal sangat menarik untuk ditunggu kelanjutannya dalam sepekan ke depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.